Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Namira bersama teman saya Melina Andriani dan Salsa Nabila. Kami bertiga akan mempresentasikan apa itu investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah suatu aktivitas penanaman dana pada periode tertentu dengan harapan dana tersebut bisa menguntungkan atau menambah nilai investasinya di masa yang akan datang. Investasi juga sering dikatakan sebagai penanaman modal pada suatu perusahaan. Dari pengertian sebelumnya, investasi juga memiliki tujuan. Yang pertama adalah dapat penghasilan tetap. Karena kita sudah menanamkan modal dalam suatu perusahaan, kita berhak mendapatkan persenan dari modal yang kita tanam di perusahaan tersebut. Yang kedua, bisa memperbesar usaha. Yang ketiga adalah jaminan usaha. Dengan berinvestasi kepada supplier, kita tidak perlu takut usaha kita mandek karena bahan baku yang kita perlukan sudah disediakan oleh suppliernya. 4. Mengurangi persaingan. Kita tidak perlu takut dengan saingan-saingan kita di bidang yang sama. Yang selanjutnya adalah fungsi investasi. Fungsi investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pengeluaran untuk membeli barang modal. Yang kedua, kurva investasi yang menunjukkan antara tingkah investasi dan pendapatan nasional. Kurvanya juga terbagi menjadi dua. Ada yang naik ke atas, ke kanan, dan ada juga yang mengikuti sumbu datar. Manfaat investasi dalam bisnis. Mengacu pada pengertiannya, maka investasi dalam berbisnis bermanfaat untuk 1. Meningkatkan aset. Dengan seseorang membeli tanah pada masa sekarang, dia akan menjualnya bertahun-tahun kemudian dengan harga yang berkali-kali lipat. Kedua, memenuhi kebutuhan hidup. Dengan berinvestasi, maka pada masa yang akan datang, kebutuhan hidupnya akan terpenuhi. Ketiga, gaya hidup hemat. Dengan seseorang berinvestasi, maka seseorang tersebut akan berupaya mengalokasikan dananya pada hal-hal yang penting. 4. Menghindari masalah hutang piutang. Dengan gaya hidup hemat, maka seseorang akan terhindar dari hutang. Bentuk-bentuk investasi. 1. Investasi pada aktiva real. Investasi pada aktiva real adalah investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk kasat mata atau dapat dilihat secara fisik seperti logam, tanah, emas, properti, dan lain-lain. Jenis-jenis investasi. 1. Deposito. Deposito adalah penanaman modal dalam bentuk simpanan uang kepada perusahaan dengan jaminan investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Deposito dibagi ke dalam dua jenis, yaitu deposito berjangka dan deposito sertifikat. Yang kedua adalah saham atau aset. Saham atau aset adalah dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan kata lain, ketika seseorang membeli saham, maka orang tersebut telah membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah investasi obligasi. Investasi obligasi adalah investasi di surat hutang. Keuntungan yang didapat dari investasi obligasi lebih besar daripada deposito, tetapi juga sangat beresiko karena jika sang peminjam modal bangkrut, hutang tidak akan dibayarkan. Yang keempat adalah reksadana. Reksadana adalah instrumen pengumpulan dana investasi dari masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan dan dikelola secara profesional oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen investasi. Yang kelima adalah investasi properti. Investasi properti termaksud ke dalam investasi non-real karena berupa rumah, gedung, atau apartemen. Investasi properti ini yang paling menguntungkan daripada investasi yang lainnya. Yang keenam adalah investasi emas. Investasi emas kebanyakan digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Resiko berinvestasi. Yang pertama, pasar yang fluktuatif. Tidak ada jaminan pasar akan selalu stabil atau akan terus dalam kondisi hijau. Semua yang terjadi di pasar dipengaruhi berbagai macam sentimen dari dalam negeri atau luar negeri. Saat pasar berkinerja dengan baik, investasi kita positif. Namun, jika pasar berkinerja kurang baik, investasi kita juga menjadi negatif. Yang kedua, kondisi makroekonomi. Segala kebijakan yang dirilis pemerintah, baik yang ekonomi dan non-ekonomi, akan membawa pengaruh pada kinerja pasar modal tanah air. Sebab ini menjadi tolak ukur atau patokan investor yang masih ingin menempatkan uang mereka di pasar modal Indonesia atau tidak. Yang ketiga, suku bunga. Suku bunga menjadi sentimen pasar yang cukup berpengaruh. Saat bunga tinggi, investor memilih menempatkan dananya pada perbankan. Sebaliknya, saat suku bunga turun dan semakin rendah, investor memilih untuk menempatkan dananya di instrumen pasar saham.
Keempat, produk investasi tidak bisa langsung dijual. Tidak seperti tabungan atau deposito yang suatu waktu diperlukan dapat segera dijual. Butuh waktu yang cukup lama untuk menjualnya. Misal aja properti yang nggak bisa langsung dijual dalam waktu cepat. Sekian materi investasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.